Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu Guru? Semoga ya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam implementasi kurikulum merdeka. Dan untuk anak-anak ya, siswa-siswi kelas 4 ya, untuk jenjang SD maupun MI ya. Untuk kelas 4 pada semester 2 ini untuk kurikulum merdeka ya, kita akan belajar bersama mengenai bab 6 ya, yaitu keindahan alam ya. Baik, tujuan pembelajaran pada bab 6 ini ya, keindahan alam ini adalah melengkapi kalimat menggunakan kosakata baru ya. Yang kedua, dapat menceritakan kembali isi cerita ya. Yang ketiga, menyampaikan pendapat tentang ilustrasi pada cerita. Dan keempat, menuliskan laporan perjalanan. Kelima, mengidentifikasi unsur-unsur isi amanat serta majas personifikasi dan metafora dalam puisi yang disimak. Kemudian menulis dan membacakan puisi serta menanggapi pembacaan puisi ya. Baik, mari kita simak. Membaca cerita. Nah, setelah membaca cerita ya, kita akan melengkapi mengenai kalimat menggunakan kosakata baru ya. Melengkapi kalimat menggunakan kosakata baru. Setiap melengkapi kalimat rumpang ya, dapat menggunakan kosakata baru. Nah, anak-anak tentunya bertanya ya, apa itu kalimat rumpang? Kalimat rumpang adalah kalimat yang memiliki bagian kosong ya. Bagian tersebut perlu diisi dengan kata yang tepat ya. Bila mana anak-anak ya mendapatkan soal yang berisi bagian kosong pada kalimat itu, maka disebut kalimat rumpang ya, dan harus diisi dengan kata yang tepat. Seperti apa nanti kita juga pelajari ya. Nah, misalnya ya, ini Bapak contohkan, misalnya ibu memasak titik-titik dapur. Nah, titik-titik inilah harus diisi dengan kata yang tepat ya. Tentunya kata yang tepat adalah kata di ya. Itu jadi diisi ibu memasak di dapur ya. Kalau ke dapur salah ya. Nah, yang tepat adalah di. Kemudian menceritakan kembali isi cerita. Langkah-langkah menceritakan kembali isi cerita ya bagi kalian ya. Misalnya diberi tugas menceritakan kembali isi cerita. Langkah-langkahnya adalah bacalah keseluruhan isi cerita dengan seksama ya, dengan diperhatikan. Kemudian 2, catatlah informasi dan unsur pembangun cerita. Unsur pembangun cerita ada tokohnya, sifat tokohnya, urutan peristiwa, dan konflik atau permasalahan. Yang ketiga, rangkailah kalimat dengan menceritakan kembali isi cerita tersebut ya secara lisan. Itu cara menceritakan kembali. Jadi pertama kalian harus membaca keseluruhan dengan diperhatikan ya, dengan penuh pemahaman. Kemudian yang kedua, catatlah informasinya. Unsur pembangun cerita. Unsur pembangun cerita itu adalah tokoh. Tokohnya siapa, sifat tokohnya bagaimana, urutan peristiwanya seperti apa, dan konflik permasalahannya. Lalu rangkailah kalimat tersebut menjadi cerita ya, dan diceritakan secara lisan. Itu menceritakan kembali cerita ya.
Kesesuaian isi cerita dengan ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar yang digunakan untuk membantu memperjelas isi cerita. Ilustrasi yang baik harus sesuai dengan isi cerita. Nah, laporan perjalanan. Laporan perjalanan adalah teks yang ditulis untuk menjelaskan perjalanan atau kunjungan ke suatu tempat. Bentuk laporan perjalanan berupa karangan atau narasi. Isi laporan perjalanan yang ditulis harus mampu menjawab pertanyaan adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Penulisan laporan perjalanan menggunakan kalimat efektif, ya. Kemudian contoh kalimat efektif seperti apa? Kalimat efektif, contohnya Harry sangat pandai berenang karena sering berlatih. Kalimat tidak efektif, Harry sangat pandai sekali, ya, ini ada sudah sangat ditambah sekali, ya. Berenang karena sering berlatih. Penjelasan, penulisan kata sekali sebelum berenang termasuk boros kata. Setelah kata berlatih perlu ada tanda titik, ya. Nah, kemudian puisi. Puisi adalah karya sastra yang berisi kata-kata indah dan kaya akan makna. Orang yang membuat puisi disebut penyair, ya. Puisi, urutan unsur-unsur puisi, ya. Puisi unsur-unsurnya adalah tema, yaitu pokok pikiran yang menjadi dasar pembuatan puisi. Diksi, yaitu pilihan kata yang tepat dan memiliki kesan tertentu. Bait dan baris artinya bentuk penulisan puisi. Rima artinya persamaan bunyi pada akhir setiap baris puisi. Jadi unsur-unsur puisi apa? Tema, diksi, bait dan baris serta rima. Isi dan amanat puisi itu apa? Setiap puisi mengandung isi dan amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Ya, itu amanat. Majas, personifikasi, dan metafora. Selain memuat diksi, puisi juga dapat memuat majas. Majas adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan yang menyamakan dengan sesuatu yang lain atau dalam bentuk kiasan. Majas berfungsi sebagai kesenangan imajinatif dan ungkapan singkat yang maknanya tersampaikan kepada pembaca. Jadi majas itu adalah, ya, menyamakan dengan sesuatu dengan yang lain, ya, dalam bentuk kiasan. Ya, tujuannya adalah untuk kesenangan imajinatif, ya, mengungkapkan yang maknanya tersampaikan kepada pembaca. Majas personifikasi adalah majas yang menggambarkan benda tidak hidup seolah-olah hidup dan memiliki sifat seperti manusia, ya. Ya, contohnya pohon berjalan, ya. Apa namanya? Maksudnya angin menari-nari, ya. Angin kan tidak hidup. Nah, itu bagikan manusia menari-nari, ya. Majas metafora adalah majas yang menggambarkan persamaan atau perbandingan suatu objek dengan objek yang lainnya. Nah, ini contoh majas personifikasi, ya. Aku merasa tenang dengan nyanyian hujan yang menghibur. Nah, penjelasannya hujan itu merupakan benda tidak hidup dan menghibur merupakan kata kerja. Nah, ini angin yang hujan yang bukan hidup, tidak hidup, tetapi seperti bernyanyi, ya, menghibur, itu seperti hidup. Majas metafora, jadilah anak yang ringan tangan, ya. Artinya kata ringan tangan berarti suka membantu, ya. Langkah-langkah menulis puisi seperti apa? Tentukan dahulu tema puisi yang akan ditulis. Temukan sumber bacaan yang dapat menjadi bahan penulisan puisi tersebut.
Tentukan objek yang akan diamati sebagai bahan penulisan puisi. Tentukan rima untuk setiap baris puisi. Rangkailah kata-kata menjadi baris-baris puisi untuk menjelaskan objek yang diamati serta gunakan diksi dalam puisi ya. Nah, bagaimana membacakan dan menanggapi pembacaan puisi? Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membacakan dan menanggapi pembacaan puisi tersebut adalah antara lain, lafal saat membaca puisi harus jelas, lafalnya jelas. Yang kedua, informasi ketika membacakan puisi harus tepat, informasinya tepat ya. Dan ekspresi ketika berpuisi harus sesuai dengan isi puisinya. Ekspresi wajah ya, senyum, menangis, tertawa ya. Jadi sesuaikan dengan isi puisinya ya. Baik, Bapak Ibu guru, inilah ya materi untuk bab 6 ya, kelas 4 ya, kurikulum merdeka yang sudah kita bahas bersama ya. Ya, mengenai kosakata baru, mengisi puisi ya, menceritakan isi cerita, menulis laporan perjalanan, mengidentifikasi unsur-unsur isi amanat ya, dan menuliskan membacakan puisi serta majas ya, sudah kita pelajari bersama. Baik, semoga ini dapat membantu Bapak Ibu guru untuk menjelaskan materi tema bab 6 ya, kurikulum merdeka pada kelas 4 mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan anak-anak ya, ini sekilas terangkum ya, kalian bisa memahami apa isi bab 6 dalam kurikulum merdeka ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila kesalahan, dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Dan silahkan pantau terus channel Presno Berbagi dan dukung channel Presno Berbagi dengan subscribe, like, isi komentarnya serta share ya ke grup lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.